Oke, kembali lagi bersama kami kelompok 1 untuk tugas 1 praktikum GDB 210 hidrografi. Di sini kami kelompok 1 ada saya sendiri sebagai ketua kelompok Kadis Finansial Umum dengan NRP 23 2020 015. Perkenalkan, Muhammad Ali Parisandi, NRP 23 2020 007. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Maharani, NRP 23 2021 009. Perkenalkan, nama saya Johannes Bintang Parulian dengan NRP 23 2021 015. Perkenalkan, aku Ananda Jessica Itodorita, NRP 23 2021 029. Dan perkenalkan, saya Robert Hidayat, NRP 23 2021 049. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 1. Berikut adalah pokok bahasan tugas video kali ini, yaitu yang pertama ada pengertian sejarah singkat batimetri, yang kedua ada alat dan instrumen dalam pengukuran batimetri, yang ketiga teknis pengukuran, yang keempat hasil akhir atau output pengukuran batimetri, dan yang terakhir kegunaan dan manfaat batimetri. Apa itu batimetri? Batimetri adalah pengukuran dari kedalaman air, ketinggian dari permukaan air hingga dasar dari kedalaman air. Selanjutnya, batimetri merujuk pada topografi kedalaman air. Berdasarkan kata dari Yunani yaitu vatris yaitu kedalaman dan metron yaitu pengukuran. Untuk selanjutnya, saya akan serahkan kepada rekan Rifa Faruk. Baik, sebelumnya terima kasih Ariska sudah memberi waktunya. Sini saya akan menjelaskan tentang survei batimetri. Apa itu survei batimetri? Survei batimetri merupakan bagian dari survei hidrografi yang meliputi semua kegiatan yang bertujuan untuk memberikan informasi berupa gambaran dan keterangan yang jelas tentang perairan-perairan dan pantai yang berada di sekitarnya. Selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah slide untuk sejarah singkat batimetri. Sejarah batimetri adalah data pengukuran batimetri yang pertama terekam oleh penjajah asal Britania, yaitu Sir James Craig Ross pada tahun 1840. Sejarah yang kedua adalah peta batimetri pertama dibuat dan dipublikasi oleh Maury pada tahun 1003. Dan selanjutnya peta punggung bukit bawah laut tengah samudra atau Mid Ocean Ridge yang lebih luas dibuat oleh Whitefield Thompson melalui pengukuran yang dilakukan melalui ekspedisi HMS Challenger pada tahun 1877. Dan untuk metode pemeruman untuk metode yang ada di batimetri salah satunya adalah metode pemeruman atau echo sounding, yang mana membuat peta menjadi lebih informatif dan lebih detail, yang dimana ditunjukkan oleh peta yang dibuat oleh Theodore Stock melalui kapal ekspedisi Meteor. Kapal tersebut kapal buatan Jerman yang dibuat pada tahun 1927. Baik, berikut ada revolusi peta pada Mid Ocean Ridge. Yang pertama di 1853 ada buatan dari Maury. Di sini peta sudah mulai terlihatan. Dan yang untuk yang B ini di tahun 1877 buatan Challenger. Di sini bisa terlihat bedanya dari Maury ke Challenger itu untuk Challenger ini cakupan petanya lebih luas itu. Dan untuk yang C ini ada di tahun 1927 buatan Meteor. Selain cakupan petanya lebih luas juga, ditanya juga lebih terlihat. Dan untuk dari Meteor ke Beran ini, untuk Beran ada di 1968. Untuk Meteor ke Beran ini terlihat petanya lebih terlihat konturnya dan lebih detail daripada peta buatan Meteor itu sendiri. Oke, lanjut. Adalah alat dan instrumen untuk pemetaan batimetri. Yang pertama ada satelit, yang kedua ada mercusuar ini untuk para kapal-kapal yang sedang melakukan survei batimetri. Dan di sini juga di bawah juga ada alat-alat batimetri lainnya yang mendukung proses survei. Selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah metode pengukuran kedalaman laut atau pengukuran batimetri. Untuk metode mekaniknya sering disebut dengan metode pengukuran kedalaman secara langsung. Untuk yang kedua adalah metode akustik atau metode perum gema. Metode perum gema ini biasa disebut echo sounder. Echo sounder ini adalah peralatan yang digunakan untuk menentukan kedalaman air dengan cara mengukur interval waktu antara pemancaran gelombang suara dengan penerimaan pantulannya atau gema dari dasar air menurut Standar Nasional Indonesia tahun 2010. Selanjutnya pemaparan akan saya
berikan kepada rekan Ananda Ayu Jessica. Mohon maaf sebelumnya, di sini saya menggunakan device rekan Rifan Faruk karena pada laptop saya tidak memadai buat on cam. Di sini ada pengukuran kedalaman laut menggunakan rantai ukur. Nah, yang dimaksud dengan gambar di bawah ini yaitu itu ada sebuah kapal yang dimana gelombang akustik tersebut merambat pada medium air dengan cepat rambat yang diketahui atau dapat diprediksi merambat pada medium air dengan cepat rambat yang diketahui atau dapat diprediksi hingga menyentuh dasar perairan yang dipantulkan kembali ke transducer. Nah, itu di situ ada kapal dengan rata-rata muka air laut yang dimana di bawah kapal itu terdapat rantai ukur dan ada bandul atau yang disebut dengan pemberat untuk mengukur di daerah dasar laut. Menurut Pembendono dan Jansah tahun 2005, Perum Gema menghitung selang waktu sejak gelombang dipancarkan dan diterima kembali yaitu dengan rata-rata delta T sehingga jarak perairan relatif terhadap transducer. Berikut adalah pemaruman metode akustik. Selanjutnya, nah pada slide kali ini ada alatnya yang bernama yaitu single beam echo sounder, di mana alat tersebut itu untuk mengenai survei hidrografi menggunakan yang bernama single beam echo sounder, yaitu alat ukur kedalaman perairan yang menggunakan pancaran tunggal sebelum dan pendeteksi belakang. Nah, untuk teknologi ini single beam echo sounder sangat cocok banget untuk menampilkan profil dasar laut dan banyak banget digunakan untuk pengukuran kedalaman dengan cepat pada bawah kapal untuk membantu navigasi secara real time. Selanjutnya ada multi-beam echo sounder. Multi-beam echo sounder adalah alat untuk menentukan kedalaman air dengan satuan area dasar laut yang luas. Prinsip operasi alat ini secara umum adalah berdasar pada pancaran pulsa yang dipancarkan secara langsung ke arah dasar laut dan setelah itu energi akustik dipantulkan kembali dari dasar laut. Beberapa pancaran suara secara elektronis terbentuk menggunakan teknik pemrosesan sinyal sehingga diketahui sudut beam. Multi-beam echo sounder dapat menghasilkan data batimetri dengan resolusi tinggi. Selanjutnya, di sini juga kita bisa lihat perbedaan antara single beam echo sounder sama multi beam echo sounder. Kalau single beam echo sounder, pancaran gelombangnya itu diberikan pada area pengukuran berbentuk suatu titik-titik, bukan lebih keluasan. Berbeda dengan multi beam, kalau multi beam pancaran gelombangnya itu menyapu lebih luas, sehingga lebih efisien dalam waktu pengukurannya. Setelah itu, slide selanjutnya akan dijelaskan sama rekan saya, Johannes. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan tentang instruksi ukur batimetri dari masa ke masa. Sejak tahun 1870-an hingga dewasa ini, berbagai instrumen ukur batimetri telah berkembang dari mulai yang mekanik hingga elektronik. Untuk selengkapnya bisa dilihat pada halaman berikut ini. Berikut adalah teknis pengukuran batimetri dengan metode pemaruman. Yang pertama adalah menyiapkan sarana dan instalasi peralatan, terus ada melakukan percobaan pemaruman, lalu ada melaksanakan akuisisi data pemaruman, melakukan bar cek sebelum dan sesudah melakukan pengukuran, membuat lembar kerja sebagai pedoman pelaksanaan. Terus untuk mendapatkan garis nol kedalaman dilakukan pemaruman terpisah pada saat air pasang. Lalu ada melakukan investigasi daerah kritis. Yang terakhir adalah mengisi formulir logbook. Untuk lebih lengkap secara teknisnya dapat dilihat dalam video melalui tautan berikut ini. Untuk tautannya sendiri nanti akan dicantumkan di deskripsi video. Berikut saya akan menjelaskan hasil akhir atau output dari pengukuran batimetri. Tentunya hasil dari pengukuran tersebut adalah peta kedalaman. Dan di sini saya mencantumkan contoh dari peta kedalaman Laguna Gelaga pada Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Jakarta. Di sini terdapat beberapa informasi. Yang pertama adalah judul peta, lalu ada sistem koordinat, lalu ada informasi kedalaman. Nah, di sini terdapat kedalaman dari warna hijau sampai ke warna kemerah-merahan. Dari kedalaman 0 meter sampai yang paling dalam yaitu 2447 meter. Yang kedua adalah contoh dari peta batimetri pantai Malayang. Di sini lebih ke mendeskripsikan kontur dari kedalaman dari sebuah lautan. For the next. Nah, ini ada peta rencana dari jalur batimetri. Tentunya sebelum melakukan pengukuran kita harus merencanakan atau membuat rencana jalur pelayaran. Nah, pada
Yang pertama menggunakan lintasan berliku atau zigzag dengan sepuan menurut pada area kajian, serta pengeruman kedua dilakukan dengan lintasan mengelilingi area kajian mendekati bibir laguna dengan tujuan memperoleh titik yang overlap sebagai titik yang digunakan pengujian kualitas data. Coba ini. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan tentang kegunaan dan manfaat. Bisa di next. Ya, hingga kini pengukuran batrimetrik yang dibutuhkan mengingat betapa luasnya perairan di seluruh dunia, baik secara ukuran maupun potensi. Berikut adalah beberapa manfaat dan kegunaan dari data pengukuran batimetrik. Yang pertama ada pemetaan habitat bawah laut, kedua ada kebutuhan arkeologis, ketiga ada sektor perikanan, keempat ada morfologi dasar laut, yang kelima ada mitigasi perubahan iklim, keenam ada melihat pergerakan sedimen bawah laut, dan yang terakhir ada itu lain-lainnya kayak buat untuk kebutuhan di bidang ilmu geologi, oceanografi, dan konstruksi bawah laut. Dan berikut ini ada daftar pustakanya. Baik, terima kasih kepada seluruh rekan-rekan kelompok 1. Sebelumnya mohon maaf kepada seluruh audiens bila mana video ini masih banyak kekurangan baik dari segi penyampaian dan informasi. Pertemuan ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.